Halo bro, bagaimana kabar kamu bro? Semoga kita sehat semua dan hari kita menyenangkan ya. Di kesempatan ini saya mencoba membuat PowerPoint, yaitu menjelaskan 5 level semen retention teman-teman. Dan sebelumnya bagi Anda yang punya media sosial, Anda bisa temukan konten kita yang menarik di Novap Indonesia, itu di Instagram, dan juga bagi Anda yang menggunakan Facebook di Novap Indonesia. Ini adalah fanpage ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 level semen retention. Jadi di semen retention yang sudah kita ketahui adalah orang-orang yang melakukan Novap tanpa melakukan ejakulasi tentunya ya. Dan di sini ternyata teman-teman ada 5 level semen retention. Dan saya akan mencoba menjelaskan secara jelas kepada sahabat semuanya, kepada kamu bro, sehingga kamu tahu kamu di level berapa bro. Oke? Dan mohon kepada teman-teman, sekitar 5 menit ke depan Anda luangkan waktu Anda untuk menyimak video ini ya. Ini yang pertama. Di sini adalah semen retention. Saya sudah membuat grafik teman-teman. Jelas di sini ada vibrasi rendah. Oke? Dan saya akan menjelaskan menuju vibrasi tinggi. Ini teman-teman. Nah, level pertama ialah Anda melakukan masturbasi dengan pornografi, bro. Ini adalah level pertama dari semen retention, yaitu level yang paling rendah, di mana vibrasinya sangat rendah, teman-teman. Dan coba Anda bayangkan ketika seseorang melakukan masturbasi dengan pornografi, maka ini juga membawa kepada visualisasi. Jadi bukan hanya pikiran dan imajinasi yang dirugikan, tetapi juga secara visualisasi teman-teman, secara fisik, di mana dia melihat objek. Dan ketika Anda berada di level ini adalah level yang paling rendah teman-teman. Dan kita masuk ke level yang kedua, yaitu masturbasi tanpa pornografi teman-teman. Ini lebih baik dibandingkan dengan pornografi tentunya. Karena jelas ketika tanpa pornografi ternyata jelas dia minus visualisasi. Dan ini juga masih tergolong vibrasi rendah teman-teman. Dan kita masuk ke level yang ketiga, yaitu di mana seseorang melakukan seks dengan pasangan dan juga sekaligus melakukan ejakulasi teman-teman. Ini adalah level 3 semen retention. Lihat perbedaannya di sini adalah Anda bermasturbasi dengan pornografi, level 2 tanpa pornografi, dan level 3 melakukan seks dengan pasangan. Ingat, ini bisa dikategorikan kepada orang yang bersuami istri dan jelas melakukan ejakulasi. Dan di sini tidak ada pornografi ya. Di sini tidak ada pornografi teman-teman. Oke, dan kita masuk ke level yang keempat, yaitu melakukan seks dengan partner atau dengan pasangan, tapi tanpa melakukan ejakulasi. Dia menahan semennya atau spermanya tanpa dikeluarkan, walaupun berhubungan badan dengan pasangannya gitu. Ini adalah level keempat teman-teman, dimana di sini dia menuju vibrasi tinggi. Dia tidak mau mengeluarkan energinya begitu saja gitu. Jadi hanya mendapatkan kepuasan semata dengan pasangan, tetapi tanpa melakukan ejakulasi. Dan ini adalah level yang terakhir, yaitu lihat teman-teman, dikatakan dengan selibat atau memilih hidup tanpa menikah. Artinya apa tanpa menikah? Asli, Hmong mode. Jadi contoh dalam biku, Hmong, ada juga beberapa yang saya cari di internet seperti pastor, pemimpin agama Kristen. Isaac Newton teman-teman, ternyata beliau ini adalah seseorang yang virgin atau perawan bisa dibilang teman-teman, perjaka.
dan juga bagi agama Hindu Brahmacharya, di mana mereka sangat anti tentang kegiatan seksologi atau seksual. Jadi bisa dibilang no sex sama sekali teman-teman, sama sekali. Jadi ini adalah vibrasi yang paling tinggi. Dan apa yang terjadi ketika vibrasi Anda rendah? Ketika vibrasi kita rendah, di mana kita bermasturbasi dengan pornografi, maka otak kita akan sangat kacau teman-teman. Sangat kacau, banyak cabang. Dan saya coba menjelaskan melalui grafik yang mungkin dapat membantu ya teman-teman ya. Di sini saya sudah coba membuat grafiknya walaupun tidak begitu bagus. Iya, ini dinamakan dengan seni transmutasi energi. Artinya perpindahan energi teman-teman. Jadi sebenarnya, lihat ketika vibrasi kita rendah, banyak sekali pikiran kita. Adalah memikirkan seks, makanan, uang, dan bahkan pekerjaan. Dan bisa jadi semua pikiran ini satu kesatuan dalam waktu yang sama teman-teman. Artinya apa? Kita melakukan ini tidak sadar loh. Tidak sadar ya. Dimana diharapkan di dalam buku mindfulness, dimana setiap kegiatan yang harusnya kita lakukan, kita harus dalam keadaan sadar teman-teman. Kita harus sadar. Jadi coba. Inilah misalkan cabang-cabang tadi. Ketika cabang ini, misal ini sudah saya tutup semua, artinya pikiran seks, pacar, makanan, ini semua kita coret. Dan kita semua secara mindfulness, secara sadar, untuk pikiran kita ditujukan kepada tujuan kita, maka tujuan ini akan tercapai teman-teman. Inilah yang dilakukan oleh seperti Jeff Bezos, pendiri Amazon, orang terkaya di dunia. Dia melakukan segalanya secara mindfulness. Dan begitu pun dengan pemimpin-pemimpin agama spiritual. Mereka melakukan ini teman-teman. Yaitu dengan jelas menghilangkan semua pikiran-pikiran yang menguras energi dan memfokuskan semua kesadarannya terhadap tujuannya teman-teman. Dan coba Anda bayangkan ketika kita bisa melakukan ini, ketika kita bisa mempraktekkan mindfulness. Anda bisa cek juga di internet tentang bukunya Mindfulness, Kesadaran Penuh teman-teman. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini adalah grafik yang bisa dibilang mengubah hidup saya teman-teman. Bagaimana saya bersikap, yaitu tingkat kepuasan. Disebut dengan gratification. Ketika kita mengharapkan kepuasan instan, contohnya seperti ini. Ini adalah grafiknya, maaf ya ketika kurang bagus. Lihat, ini adalah tingkat kepuasan, oke? Dan berbanding dengan waktu kita buat. Nah, ketika suatu kegiatan yang Anda lakukan, yaitu menghasilkan instan gratification atau kepuasan yang instan secara cepat, spike-nya cepat, maka ini akan mengakibatkan penderitaan ke depannya teman-teman. Lihat. Maka kepuasannya ke depannya akan sangat rendah. Sebagai contoh apa? Contoh menonton porno. Menonton porno kita akan diberikan kesenangan yang luar biasa di awal. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita menyesal. Setelah kita menyesal, lihat. Vibrasi kita rendah. Dan akan terjadi, ya benar, kita akan no life teman-teman. Dan kita akan sangat menderita di sini. Depresi kita akan sangat tinggi. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan suatu hal di mana tidak terlihat kepuasan di awal? Contoh, Anda berkarya. Anda melakukan suatu pekerjaan yang itu membutuhkan rasa sakit, pain. Di sini pain. Oke? Di mana rasa sakit ini awal-awal ya sakit gitu, tapi ketika Anda lakukan konsisten, di mana tingkat kepuasannya di awal-awal sangat rendah,
Lihat, ketika Anda lakukan konsisten, maka akan grafiknya menuju ke kepuasan permanen teman-teman. Di sini adalah kesuksesan teman-teman. Kesuksesan. Jadi ini salah satu grafik yang mengubah hidup saya. Jadi bisa disimpulkan dari grafik ini, segala aktivitas yang membuat Anda mendapatkan kepuasan instan di awal, yang itu terlalu cepat dan akan mengakibatkan penderitaan atau mudarat di akhir, maka ini jangan stop, jangan kita lakukan teman-teman. Ini jangan kita lakukan. Tapi ketika suatu pekerjaan, contoh, Anda berkarya dalam suatu aktivitas, Anda belajar dalam suatu ilmu, dan memang itu awalnya susah sekali. Tapi ketika Anda konsisten, rajin membaca kan hal yang tidak menyenangkan teman-teman. Tapi ketika Anda lakukan itu secara terus-menerus, itu akan menambah pengetahuan Anda. Dan itu suatu ketika dikumpulkan seiring berjalannya waktu dalam waktu yang lama, ini akan menjadi fondasi kuat dan awal menjadi kesuksesan teman-teman. Dan saya mencoba membuat presentasi sederhana ini untuk menjelaskan kepada Anda, semoga dengan presentasi yang saya buat ini Anda paham gitu. Tujuan saya adalah supaya Anda lebih paham. Jadi kesimpulannya teman-teman, yaitu ada 5 level semen retention ya. Ada 5 level semen retention. Yang pertama ialah level 1, level yang paling rendah, masturbasi dengan pornografi. Level 2 ialah masturbasi tanpa pornografi. Level 3 ialah melakukan seks dengan pasangan dan melakukan ejakulasi. Level 4 melakukan seks dengan pasangan juga tanpa ejakulasi. Dan level 5 adalah selibat atau mind control bisa dibilang, di mana mindfulness, memilih hidup tanpa menikah, di mana pikirannya fokus terhadap tujuannya yang mulia mungkin. Itu teman-teman. Dan dari level 1 ke level 5 menuju ke vibrasi tinggi. Oke? Dan semoga 5 level semen retention ini Anda dapat paham. Dan coba teman-teman, sekarang Anda tuliskan di kolom komentar Anda berada di level berapa. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa beri like teman-teman ya, supaya algoritma YouTube membaca video ini dan juga semakin banyak sahabat kita di luar sana yang menemukan video ini. Oke, demikianlah presentasi singkat di video kali ini, dan saya akan mencoba membuat presentasi-presentasi yang mempermudah teman-teman semuanya mengerti terhadap perjalanan kita melakukan NoFap. Salam NoFap Indonesia, love your life. Yes, I can. Salam damai. Peace.